Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah, terbebas dari segala macam bara bahaya dan bencana. Teman-teman sekalian, kita kembali lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Fokus kita kali ini adalah kata baku. Pada dasarnya, bahasa Indonesia itu memiliki ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku biasa disebut dengan ragam formal, ragam tidak baku itu non formal. Non formal itu bahasa yang tidak sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Biasanya kata-katanya bercampur dengan bahasa daerah yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, ataupun penggunaan kalimatnya yang memang mungkin rancu. Ragam formal bahasa Indonesia itu acuannya dua. Yang pertama KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. KBBI fokus pada kata-kata yang sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia. Dan sumber-sumbernya bisa banyak, bisa dari bahasa lain yang sudah diindonesiakan, rata-rata sih seperti itu, atau penciptaan bahasa-bahasa baru. Nah, KBBI ini sangat penting karena itu adalah acuan utama dalam kata baku. Di KBBI tersebutlah kita bisa menemukan apakah kata ini baku atau tidak. Contohnya, kata apotik itu tidak baku, yang baku adalah apotek. Kemudian kata risiko, RISIKO, itu baku, yang tidak bakunya justru resiko. Dari KBBI lah kita bisa mengetahui hal itu. Sementara PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, itu mengatur tentang penulisan tanda baca, huruf kapital, huruf miring, dan semuanya diatur di situ. Ketika ragam baku akan dibuat, maka harus sesuai dengan KBBI dan PUEBI ini. Nah, ragam baku biasa digunakan dalam situasi-situasi formal seperti upacara yang bersifat kedinasan, ataupun dalam bahasa tulisnya membuat surat lamar kerja atau penulisan karya ilmiah bagi pelajar dan mahasiswa. Surat dinas itu alangkah baiknya menggunakan kata baku. Apakah ada ragam lisan yang tidak menggunakan kata baku? Banyak. Contohnya kata silahkan. Ketika seseorang silahkan duduk, sebetulnya kata silahkan itu tidak baku. Yang baku adalah silakan. Apabila kita menjadi pembawa acara, mempersilakan narasumber untuk berbicara, itu menggunakan kata silakan, bukan silahkan, tidak menggunakan h. Yang baku adalah silakan. Dalam bahasa penulisan pun seperti itu, banyak hal. Kata terima kasih disambung atau dipisah? Yang benar itu dipisah. Terima spasi kasih. Banyak contoh-contohnya bisa ditemui di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.